Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang dimensi 3. Nah, materi ini diajarkan di kelas 12 SMA dan MA sederajat. Untuk adik-adik sekalian yang sekarang duduk di kelas 12 atau kalian yang ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang dimensi 3, silahkan saksikan video berikut ini karena pada pembahasan kali ini saya akan coba memberikan trik-trik agar kalian lebih mudah untuk memahami dan lebih mudah mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan dimensi 3 dengan cepat dan benar. Oke, simak baik-baik penjelasan berikut ini. Nah, di hadapan kalian ini sudah ada kubus. Di sini sudah saya tandai titik P, Q, dan S, di mana titik P itu adalah titik tengah AB, titik Q itu adalah titik tengah AE, dan titik S adalah pusat bidang ABCD. Nah, kita akan menghitung jarak titik ke titik. Tapi kita hanya mengambil 5 ruas garis saja yang akan menjadi panduan kita untuk mengerjakan soal-soal dimensi 3 dengan mudah nantinya. Nah, sekarang misalnya panjang rusuk dari kubus ini adalah A. Maka panjang diagonal bidangnya adalah, yang mana diagonal bidang? Ada AC, ada DB, kalau di atas ada EG, dan lainnya. Semuanya adalah diagonal bidang. Nah, sekarang kita ambil segitiga ABC yang mengandung garis AC. Kita gambarkan di luar. Di sini adalah A, di sini B, dan di sini C. Panjang AB adalah A, panjang BC juga A karena rusuknya ya. Nah, maka panjang AC-nya adalah, kita misalkan A ini adalah A akar 1 ya, sama saja. Di sini juga A akar 1. Untuk memudahkan mencari sisi miringnya itu, maka karena di sini di samping akarnya adalah A sama-sama A, maka panjang sisi miringnya adalah A akar. Nah, akarnya ini tinggal dijumlahkan. Jadi 1 tambah 1 adalah 2. Jawabannya A akar 2. Oke, kalau kita mau menggunakan Pitagoras biasa boleh. Jadi AC sama dengan akar A kuadrat ditambah A kuadrat menjadi akar 2A kuadrat. Nah, yang bisa diakarkan itu adalah A kuadrat. Akarnya adalah A sisa akar 2. Jadi panjang diagonal bidangnya adalah A akar 2. Begitu ya. Kemudian diagonal ruang. Yang mana diagonal ruang? Ada AG, ada HB, EC, dan FD ya. Sekarang kita cari AG. Segitiga yang memuat AB adalah ACG. Kita gambarkan di luar. Nah, di sini A, C, dan G. Panjang AC adalah, nah AC ini adalah diagonal bidang. Panjangnya adalah A akar 2. CG panjangnya A sebagai rusuk ya. Maka AG adalah, nah di sini tadi kita sudah misalkan adalah A akar 1. Maka panjang sisi miringnya adalah A akar 2 ditambah 1, 3. Jadi A akar 3. Begitu ya. Nah, ini kebetulan bilangan di samping akar ini sama. A, di sini juga A dan A. Bagaimana kalau bilangan di samping akarnya itu tidak sama? Kita ambil contoh. Kita buatkan segitiga dulu. Misalnya panjangnya di sini adalah 2. Di sini 4. Nah, di sini 2 tadi kita misalkan 2 akar 1. Maka 4 ini kita harus buat menjadi 2, yaitu 2 dikali 2. Tapi 2-nya boleh dijadikan akar, jadi akar 4. Maka panjang sisi yang di sampingnya ini adalah 2 akar. Nah, karena sisi miring yang diketahui, maka di sini dikurang, jadi 4 kurang 1, jadi 2 akar 3 gitu ya. Oke, ini untuk memudahkan kalian mengerjakan Pitagoras. Nah, sekarang kita mencari jarak titik ke titik, 5 ruas garis tadi. Yang pertama, jarak titik B ke titik Q. Mana garisnya? Segitiga yang kita ambil adalah ABQ yang memuat garis BQ. Kita gambarkan di luar, jadi di sini ABQ. Panjang AB adalah A rusuknya, panjang AQ adalah 1/2 A. Kenapa 1/2 A? Karena AQ itu adalah setengah rusuk.
Nah, sekarang angkanya tidak sama, tapi boleh kita samakan. Kita jadikan sama-sama 1/2A. Jadi A ini kita bisa ubah A menjadi 1/2A dikali 2 ya. Jadi 1/2A, 2 kalau diakarkan menjadi akar 4. Jadi di sini boleh jadi 1/2A akar 4 gitu ya. Di sini tadi akar 1 boleh kan? Jadi panjang sisi miringnya adalah 1/2A akar tadi 1 ditambah 4 jadi 5. Jadi jarak titik B ke titik Q adalah 1/2A akar 5. Nah, berikutnya jarak titik P ke titik Q. Mana garisnya? PQ. Untuk mencari panjang PQ, kita boleh ambil segitiga APQ yang memuat garis PQ. Kita boleh gambarkan lagi di luar. Di sini A, P, Q. Panjang AP adalah 1/2A dan panjang AQ juga adalah 1/2A. Nah, sekarang sudah sama. Jadi kita andaikan di sini akar 1 juga sama-sama ya. Maka panjang PQ adalah 1/2A akar 1 tambah 1 jadi 2. Nah, panjang PQ adalah 1/2A akar 2. Oke, mudah kan? Nah, sekarang yang berikutnya. Jarak titik E ke titik S. Mana garisnya? ES. Segitiga yang bisa kita ambil adalah segitiga ASE yang memuat ES. Kita gambarkan di luar segitiganya. Nah, di sini A, sini S, dan E. Panjang AS adalah 1/2A akar 2. Kenapa? Karena AC adalah diagonalnya yang panjangnya A akar 2 dan AS adalah setengah diagonal, jadi 1/2A akar 2. Panjang AE adalah A. Tadi A boleh kita ubah menjadi 1/2A akar 4 supaya sama dengan ini. Jadi ini sama dengan 1/2A akar 4. Maka panjang ES adalah 1/2A akar 4 ditambah 2 jadi 6. 1/2A akar 6. Oke. Nah, gimana? Mudah kan? Berikutnya. Jarak titik S ke titik Q. Mana garisnya? S ke Q. Nah, segitiga yang bisa kita ambil adalah ASQ yang memuat SQ. Coba kita gambarkan lagi di luar. Di sini A, S, dan Q. Nah, panjang AS tadi adalah 1/2A akar 2. Kemudian panjang AQ adalah 1/2A. Nah, misalkan di sini akar 1. Jadi panjang QS adalah 1/2. Ulang ya. 1/2A sama-sama 1/2A. Maka akarnya dijumlahkan. 2 tambah 1 jadi 3. 1/2A akar 3. Jarak titik S ke titik Q adalah 1/2A akar 3. Nanti kalian ingat-ingat ini ya. Berikutnya jarak titik H ke titik P. Mana garisnya? HP. Nah, segitiga yang memuat garis HP adalah segitiga HDP. Boleh kita gambarkan di luar. Di sini HDP. Panjang HD adalah A. Panjang DP adalah, nah tadi sudah kita dapatkan panjang DP-nya sama seperti panjang BQ, yaitu 1/2A akar 5. 1/2A akar 5. Nah, tadi ini jadi 1/2A akar 4 ya. Nah, maka panjang HP adalah 1/2A akar 4 tambah 5 jadi 9. Oke. Tapi boleh diakarkan. Akarnya 9, 3. 3 kali 1, 3/2. 3/2A. Jadi jarak titik H ke titik P adalah 3/2A. Oke. Nah, sekarang kelima jarak titik ini sudah kita dapatkan. Sekarang kita simpulkan. Nah, di sini sudah saya simpulkan jarak titik ke titik. Coba kita ingat kembali. Pertama, jarak titik B ke titik Q. Titik B ke titik Q. Kita gambarkan. Di sini tadi ya, jarak B ke Q. Nah, panjangnya adalah 1/2A akar 5.
Nah, panjangnya ini sama juga dari titik B ke Q3 atau dari titik A ke Q2 gitu ya, atau yang lainnya juga boleh. Kemudian jarak titik P ke titik Q. Titik P ke titik Q tadi yang ini ya. P ke Q panjangnya adalah 1/2A akar 2. Nah, panjangnya ini sama juga dengan P1 ke Q2, P2 ke Q3. Kalau di bidang atas R1 ke R2, R4 ke R3 dan lainnya gitu ya. Nah, berikutnya jarak titik E ke titik S sama dengan 1/2A akar 6. Yang mana titik E ke titik S? Tadi di sini. E ke S. Oke. Nah, panjangnya ini sama juga dengan jarak dari A ke S6. S6 ke C ya, panjangnya sama yaitu 1/2A akar 6. Ya, diingat lagi. Berikutnya jarak titik S ke titik Q. Tadi di mana gambarnya? S ke titik Q. Gini tadi gambarnya ya. Nah, panjangnya adalah 1/2A akar 3. Dan jaraknya ini sama juga dengan jarak dari S1 ke Q3. Kemudian Q4 ke S1. Kemudian kalau di atas ada S6 ke Q1, S6 ke Q3, dan lainnya gitu ya. Kalian bisa melihat sendiri. Nah, terakhir. Kemudian jarak titik H ke titik P panjangnya 3/2A. Nah, mana tadi gambarnya? Nah, ini H ke P1. Nah, panjangnya ini sama dengan panjangnya dari P1 ke G ya, atau E ke P2, H ke P2, kemudian E ke G. Oh, tidak ya. Kalau E ke G adalah diagonal bidang. Nah, kalau E ke P3, nah ini boleh. Atau F ke P3 juga boleh. Nah, kalian bisa lihat yang lainnya. Nah, jadi ini kelima ruas garis ini kalian ingat, dan kita akan gunakan nanti untuk mencari soal-soal dimensi 3 lainnya. Agar dalam mengerjakan soal tersebut kita bisa mengerjakannya dengan cepat, mudah, dan benar. Oke. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang dimensi 3. Semoga kalian memahami penjelasan yang tadi, dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.